Suatu hari di Desa Cempaka, yang merupakan wilayah rawan tanah longsor sedang musim hujan, Dinkes datang ke Balai Desa Cempaka untuk bertemu dengan Pak Kades Cempaka. Assalamualaikum. Apa benar ini dengan Pak Kades Cempaka? Ya benar, saya Pak Ade selaku Pak Kades Cempaka. Baik Pak, jadi di sini kami dari Dinas Kesehatan sesuai arahan pemerintah ingin menyampaikan bahwasanya kami ingin melakukan kegiatan kesiapsiagaan bencana di Desa Cempaka. Dikarenakan setelah dilakukan mitigasi di area Desa Cempaka ini yang dimana sudah dinyatakan wilayah Desa Cempaka merupakan area resiko rawan tanah longsor. Jadi kami akan melakukan kesiapsiagaan bencana tanah longsor. Oh baik, saya bersyukur banget malah ada upaya dari pemerintah untuk Desa Cempaka. Monggo Pak. Baik Pak, jadi kegiatan kami itu mulai dari identifikasi tempat pelayanan kesehatan, terus identifikasi resiko kelompok rentan, lalu kesiapsiagaan. Nah, oke, saya mulai dari pertama dulu ya Pak. Nah, jadi tempat pelayanan kesehatan terdekat di sini kurang lebih ada berapa tempat ya Pak? Yang terdekat sih ada dua Pak, ada puskesmas sama rumah sakit kecil, ada rumah sakit besar, tapi itu rumah sakit kabupaten, jadi lumayan jauh jaraknya. Oh begitu, oke. Lalu yang kedua, identifikasi kelompok rentan ya Pak. Nah kalau boleh tahu, data penduduk anak-anak, perempuan, khususnya perempuan hamil dan menyusui, terus penyandang disabilitas atau lansia, itu kurang lebih ada berapa masing-masing itu Pak? Kalau di Desa Cempaka ini, kalau anak-anak ada 10 orang, perempuan hamil ada 5, dan menyusui ada 5. Kalau disabilitas alhamdulillah gak ada, tapi lansia ada 10. Oh baik Pak, kita lanjut yang ketiga ya. Nah yang ketiga ini kami akan lakukan penyuluhan konsep bencana tanah longsor ke warga Desa Cempaka. Bagaimana Pak? Baik Pak, monggo. Mau kapan Pak penyuluhannya? Besok di jam 8 pagi ya Pak, kita akan lakukan penyuluhan di kurang lebih di Balai Desa mungkin ya Pak, di Balai Desa Cempaka ini. Bagaimana Pak? Boleh Pak, monggo, siap. Nanti saya diskusikan ke tim lainnya. Setelah berbincang-bincang dengan Dinas Kesehatan, Pak Kades segera memberitahu warga untuk berkumpul di Balai Desa karena ada penyuluhan. Permisi Bu. Iya Pak. Jadi besok pagi jam 10 pagi akan ada penyuluhan tentang bencana tanah longsor di Balai Desa ya Bu. Tolong datang ya Bu. Oh jam 10 ya Pak, besok ya. Oke Pak. Iya Bu. Terima kasih Pak Kades. Sama-sama Ibu. Ada Pak Kades, ada apa Pak? Joni, nanti Iya Pak. tolong dibilangin ya sama orang tuanya. Besok ada penyuluhan tentang bencana alam tanah longsor di Balai Desa. Ya siap Pak Kades, penyuluhan teh sosialisasi Lin. Oh Ya. siap. Jam berapa ya Pak? Besok teh jam 10 ya. Siap atuh siap. Oke, siap. Pak Kades Pak. keliling dulu ya. Oh iya, hati-hati Pak. Siap. Halo. Ya Pak. Ya Budi, nanti bilangin sama mamanya ya. Iya. Besok ada penyuluhan
Penyuluhan apa tuh, Pak? tentang bencana tanah longsor. Oh, gitu. Oke, siap. Siap atuh. Ya, besok di balai desa ya. Udah desa jam berapa, Pak? Jam 10 pagi Oh, ya. siap, siap, Pak. Oke, saya keliling dulu ya. Oke, Pak, hati-hati, Pak. Mas Rudi. Woi, ya Pak. Ada apa nih Pak? Tumben Pak jalan-jalan nih Pak. Wah, ini besok saya ada penyuluhan di balai desa tentang bencana tanah longsor Oh, dari siapa Pak? Ada penyuluhan? dari Dinas Kesehatan. Oh, siap. Jam berapa Pak tuh? Jam 10. Oh, jam 10. Bisa. Bisa Iya, di balai siap. desa ya, Pak ya? Oh, siap Oke, atuh, Pak. siap, Pak. Oke. Bu Juleha sama Bu Juminta. Ayah Pak Kades, ada apa nih kesini? Jadi gini Bu-ibu nih, besok ada penyuluhan dari Dinas Kesehatan. Penyuluhan apa Pak Kades? Penyuluhan tentang bencana tanah longsor. Jadi ibu-ibu tolong datang besok jam 10 pagi ke balai desa ya. Oh, itu jam 10 tuh kata Pak Kades. Oke deh Pak, siap. Oke, saya tinggal dulu ya. Iya Oke, Pak, Pak. hati-hati ya Pak. Makasih Pak. Oke. Besoknya Dinas Kesehatan melakukan penyuluhan di Balai Desa Cempaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-bapak Ibu-ibu Desa Cempaka setempat. Bagaimana kabarnya Bapak-bapak Ibu-ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Pak. Baiklah, karena wilayah desa Cempaka menjadi area yang rawan tanah longsor dan sekarang sedang musim hujan, jadi di sini kami dari Dinas Kesehatan akan memberikan informasi terkait bencana tanah longsor. Apakah Bapak Ibu tahu apa itu bencana tanah longsor? Tanah longsor itu tanah yang ambruk. Betul sekali. Jadi tanah longsor itu runtuhnya batuan, material tanah atau campuran dari keduanya menuju bagian bawah suatu lereng. Nah, Bapak Ibu, di sini kami akan jelaskan mengenai tanah longsor. Nah, tanah longsor itu dapat mengancam jika yang pertama itu pemukiman yang dibangun di lereng yang terjal dan tanah yang lunak atau dekat dengan tebing sungai. Yang kedua, pemukiman yang dibangun dekat dengan muara sungai yang berasal dari pegunungan di atasnya. Nah, yang ketiga itu alih fungsi lahan perbukitan menjadi pemukiman. Yang keempat, adanya curah hujan yang tinggi. Nah, apa sih tanda-tanda yang akan terjadi saat longsor? Yang pertama itu adanya retakan yang panjang pada tanah di lereng. Yang kedua, terdengar suara gemuruh dan terasa getaran tanah. Terus apa sih yang harus kita lakukan? Nah, sebelum terjadinya tanah longsor, kita harus melakukan yang pertama, melakukan penghijauan dengan tanaman keras seperti pohon kayu dan bambu. Yang kedua, menerapkan sistem terasering, itu adalah penanaman padi secara bertingkat pada daerah perbukitan. Yang ketiga, tidak menebang pohon secara liar. Nah, saat terjadi longsor, walaupun ibu, bapak, dan adik-adik dan kakak-kakak saat terjadi longsor panik, tapi kita harus tetap berusaha menyelamatkan diri dengan mencari tempat yang aman yang tidak merupakan alur longsor. Nah, bagaimana jika kita terjebak dalam ruangan saat terjadi longsor? Yang pertama, jika kita terjebak di dalam ruangan, kita harus tetap berdiri di dalam. Yang kedua, berlindung di bawah meja atau tempat yang cukup kuat untuk menahan beban sehingga kepala tidak dapat terbentur atau dapat terlindungi. Bagaimana jika kita berada di luar saat terjadinya longsor? Yang pertama itu hindari jalur yang berpotensi longsor. Yang kedua adalah lari ke tempat yang tinggi yang berlawanan arah dengan longsor. Setelah bencana tanah longsor terjadi, sebaiknya ibu bapak kembali ke rumah setelah keadaan dinyatakan aman oleh pihak wewenang. Yang kedua, bila
terjebak dalam reruntuhan dan masih dalam keadaan sadar, upayakan menarik perhatian regu penolong dengan membuat suara atau bunyian atau tanda-tanda yang lainnya. Sampai sini paham, Bapak, Ibu? Paham. Pak. Baik, kalau gitu coba saya tanya sedikit ya Pak, Bu. Coba apa yang harus kita lakukan saat longsor terjadi? Berusaha menyelamatkan diri dengan mencari tempat aman yang tidak merupakan alur longsor. Baik, betul. Lalu kalau Bapak Ibu udah melihat tanda-tanda itu, tanda-tanda akan terjadi longsor, nah Ibu jangan lupa bisa langsung telepon aja Pak Kadesnya, atau bisa juga temuin langsung Pak Kadesnya ke rumahnya langsung. Nah kalau Pak Kadesnya nggak ada, Ibu bisa langsung telepon nomor darurat. Nomor darurat itu bisa nomor darurat Kemenkes, nomornya itu 119, bisa nomor BNPB, ada Nasional Penanggulangan Bencana, itu nomornya 117, bisa nomor pemadam kebakaran 113. Nah, jadi apa aja Pak Bu nomor-nomor darurat yang harus kita ketahui? Nomor darurat Kemenkes itu 119, sementara nomor darurat BNPB itu 117, pemadam kebakaran yaitu 113. Sip, cakep deh. Udah betul. Jadi kalau udah menemui atau udah telepon Pak Kades atau udah telepon nomor darurat, nah nanti Pak Kadesnya bisa langsung mengaktifkan peringatan dini. Peringatan dininya itu bisa kentongan, bisa bunyi sirin. Nah, kalau boleh tahu di sini ada sirin nggak Bu? Atau kentongan ada nggak di sini? Kentongan mah ada Pak. Nah, bagus kalau ada kentongan. Nah, jadi kalau Bapak Ibu udah dengar bunyi kentongan, berarti itu tandanya udah peringatan, udah hati-hati. Itu bakalan terjadi tanah longsor. Oh begitu ya Pak. Nah baik, demikianlah Bapak Ibu sekalian. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hari kemudian, terjadi bencana tanah longsor di Desa Cempaka. Pak Kades, atuh, ada sesuatu. Ada apa Ibu? Itu tanah longsornya teh udah mulai turun, gimana atuh, ngeri. Oh iya Ibu, ini saya suruh anak-anak untuk ngasih peringatan ya Bu ya. Atuh buru Pak Kades, ayo Oke atuh. Ibu, ya Ibu tenang dulu ya. Perhatian, seluruh warga segera keluar rumah, jauhi tebing. Sekali lagi, seluruh warga keluar rumah dan jauhi tebing. Pak Kades segera menghubungi Basarnas. Halo, Assalamualaikum. Saya Pak Ade Tausi, Kepala Desa dari Desa Cempaka, ingin memberitahukan bahwa di sini telah terjadi tanah longsor. Waalaikumsalam Pak. Iya baik Pak Ade, saya terima laporannya telah terjadi tanah longsor di Desa Cempaka. Saya dan tim evakuasi akan segera ke sana ya Pak. Baik, kepada seluruh tim segera melakukan evakuasi ke tempat yang aman dan lakukan triase, treatment, dan transport. Lalu jangan lupa buat pembatas garis keamanan dan sebagian tim lainnya langsung dirikan 5 tenda posko bencana untuk pelayanan kesehatan, tempat istirahat korban, dapur umum, WC umum, dan tempat ibadah. Siap, laksanakan. Tolong hati-hati, jangan panik, jangan saling dorong. Utamakan anak, perempuan, dan lansia. Jangan panik, jangan saling dorong, hati-hati. Segera ke jalur evakuasi. Saat pengevakuasian berlangsung, Dinas Kesehatan mendatangi lokasi tempat evakuasi di Desa Cempaka. Kepada seluruh tim segera observasi melakukan memeriksa primer dan sekunder secepat dan tepat mungkin.
lalu melakukan pengelompokan triase lapangan. Korban yang bertanda merah langsung segera bawa ke rumah sakit besar atau kabupaten yang bertanda kuning segera bawa ke rumah sakit kecil. Untuk yang warna hijau, jangan sampai terlambat bawa ke puskesmas. Untuk yang bertanda biru dan hitam nggak perlu segera. Sementara ini bisa ditenda terlebih dahulu. Tapi untuk nanti akan tetap dibawa ke rumah sakit besar. Anggota medis menghampiri para korban untuk melakukan pemeriksaan primer dan sekunder.